Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Tariq beserta keluarga, hafizahumullahu ta'ala. Yang kami hormati para asatidzah yang berkenan untuk hadir, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 4 Agustus 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum di Masjid Baitul Munawwarah di Tambak Banyumas ya. Tambak itu kecamatan ya. Ya. Desanya apa? Karangpetir. Di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dipublikasikan, tema kita hari ini adalah ilmu jalan keselamatan. Ilmu jalan keselamatan. Kenapa kita membicarakan tentang keselamatan? Karena semua orang pengen selamat. Walaupun namanya bukan selamat. Ada yang namanya selamat? Saya nggih Pak nggih. Walaupun nama kita bukan selamat, tapi kita pengen selamat. Karena keselamatan bukan monopolinya Pak Slamet. Ya. Gak ada di antara kita yang pengen celaka. Betul? Betul. Tapi masalahnya, supaya selamat, pengen tok tidak cukup. Kita semua pengen selamat. Apakah setiap yang pengen selamat mesti selamat? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena untuk mencapai keselamatan ada jalannya. Kalau jalan itu tidak diikuti, maka dia tidak akan selamat. Salah satu jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan adalah ilmu. Makanya judul pengajiannya apa? Ilmu jalan keselamatan. Kita ini hidup di dunia adalah sedang meniti sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini jauh. Walaupun antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin lama perjalanannya beda-beda. Betul? Ada yang perjalanannya cuma 30 tahun. Ada yang lama perjalanannya 60 tahun.
Ada yang lama perjalanannya 80 tahun, orang mati-mati. Ya. Bahkan ada yang perjalanannya cuma 1 hari. Lahir, mati. Betul? Jadi mati itu nggak usah nunggu tua. Kayak kelapa. Kayak apa? Kelapa. Namanya kelapa itu jatuh dari pohon, orang nunggu kiring. Kadang-kadang beluluk wis tiba. Betul? Beluluk, cengkir, degan, rambil, apa? Kiring. Apa? Apa? Cumplung. Oh, dipangan bajing. Gue sih kecelakaan gue. Yang namanya orang mati nggak mesti tua. Kising degan-degan ki. Siap-siap. Jadi kudu nunggu. Jadi kiring. Ya. Jadi intinya kita hidup di dunia ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Setiap perjalanan itu membutuhkan petunjuk supaya sampai kepada tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu satu, tujuannya kemana. Yang kedua, jalan yang mengantarkan ke tujuan itu. Membutuhkan pinten? 2. Satu apa? Tujuan. Yang kedua, jalan. Kita tuh harus tahu tujuan kita kemana. Contoh misalnya, saya dari Purbalingga. Berangkat ke sini harus tahu tujuannya kemana. Tujuannya ke masjid, orang kur tambak toh. Tambak kan amba. Masjid Baitul Munawwarah di desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Sudah ditentukan apanya? Tujuannya. Cukup? Enggak. Harus tahu jalannya. Karena kalau enggak tahu jalannya, pengennya ke Tambak, salah jalan sampai ke Cilacap. Setiap perjalanan membutuhkan satu tujuan, yang kedua jalan. Perjalanan yang cuma 1,5 jam. Saya dari Purbalingga ke sini kira-kira 1,5 jam. Itu harus tahu tujuan dan jalan. Perjalanan hidup kita itu bukan 1,5 jam. Tapi puluhan tahun. Kok enggak tahu tujuan, enggak tahu jalan, maka kemungkinan tersesat. Betul? Maka kita harus tahu ilmu tentang tujuan kita dan ilmu tentang jalan untuk mencapai tujuan. Berarti ilmunya ada berapa? Ada 2. Satu ilmu tentang apa? Tujuan. Yang kedua, ilmu tentang jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan. Pertanyaannya. Yang pertama, ilmu tentang tujuan. Tujuan kita apa? Jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Jalan itu apa? Satu, ilmu tentang tujuan. Tujuan kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bertemu dengan Allah. Jalannya bagaimana? Jalannya adalah ibadah. Maka yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Satu, ilmu tentang Allah. 2, ilmu tentang ibadah. Kita ulangi. Berapa ilmu? Apa yang pertama? Ilmu tentang Allah. Yang kedua?
ilmu tentang ibadah. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah jalan. Dan dua hal ini diisyaratkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Masya Allah. Dapat hadiah. Barakallahu fiik. Ayat tadi jenengan tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora sing ngacung dene. Masalahnya orang hafal Ustaz surat apa? Ayat pira. Itu pentingnya ngafal. Surat apa wau? Az-Zariyat. Ayat pinten? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kami, sinten kami? Allah. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sinten? Allah. Jadi tujuan kita Allah. Sarananya, jalannya adalah ibadah. Berarti kita butuh berapa ilmu? 2. 1. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu tentang ibadah yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita bahas satu persatu. Ilmu tentang Allah. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu kita ini beribadah kepada siapa. Alias kita harus mengenal Allah itu siapa. Oke, kalau jenengan ditanya, Allah itu siapa? Jawabnya apa? Allah adalah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Allah yang kalau kita sakit, dialah yang menyembuhkan kita. Allah yang kalau kita sedang galau, maka dialah yang mampu untuk menghilangkan kegalauan di dalam hati kita. Allah lah yang memberikan kita seluruh kebutuhan yang kita butuhkan. Nafas yang ngasih sinten? Allah. Yang ngasih udaranya atau yang ngasih hidungnya? Semuanya. Karena belum tentu orang punya hidung bisa bernafas kalau tidak ada udaranya. Dan belum tentu ada udara bisa bernafas kalau tidak ada hidungnya. Dan belum tentu ada udara, ada hidung bisa bernafas kalau anak umbelek. Alias mampet. Ini yang ngasih semuanya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya urusan bernafas, termasuk makanan kita, pencernaan yang ada di dalam perut kita. Itu semuanya yang ngasih Allah. Yang kasih kita makan adalah Allah, makanan. Yang kasih kita organ pencernaan juga sinten? Juga Allah. Itulah Allah. Jadi kita harus mengenal dulu Allah yang akan kita sembah, yang akan kita ibadahi itu siapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kemudian kita melakukan ibadah, biasanya ibadahnya itu ogah-ogahan. Pernah jenengan ogah-ogahan ibadah? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Udah kenal Ustaz Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi apakah kita sudah kenal kemahabesaran Allah? Apakah kita sudah mengenal kasih sayangnya Allah? Apakah kita sudah mengenal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah mengenal kemahadermawanan Allah?
Apakah kita sudah mengenal kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kita itu mengenal Allah bukan sekedar mengenal namanya, tapi juga mengenal sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana Ustaz? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cara kita mengenal Allah dua. Yang pertama melalui Al-Quran. Apa? Al-Quran. Yang kedua melalui alam semesta. Ada berapa cara mengenal Allah? Dua. Apa yang pertama? Lewat Al-Quran. Yang kedua lewat alam semesta. Yang pertama mengenal Allah lewat Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran. Loh, emang di situ Allah mengenalkan dirinya? Oh, iya. Kalau jenengan nggak percaya, percaya mboten? Percaya apa? Aku ngomong. Ya Bu, jangan ya Bu. Jenengan percaya atau tidak? Ada satu hal, setiap halaman di mushaf Al-Quran pasti ada hal tersebut. Apakah itu? Asmaul Husna. Jenengan buka, acak. Ya, nanti jenengan pulang ke rumah, punya Al-Quran enggak? Punya enggak? Angkat tangan yang enggak punya Al-Quran. Punya semua ya, Masya Allah. Angkat tangan yang setiap hari baca 1 juz. Loh, ini pada orang angkat tangan sih kepriwe. Berarti ini ngomong Al-Quran gue ngapa? Seperangkat alat sholat. Apa gue? Mahar. Ya. Nganti spraynya sih dibungkus. Saking ora tahu, dinggo ora tahu diwaca. Ya, naudzubillahi min. Mudah-mudahan di sini tidak ada, nggih. Nggih? Nggih, tidak ada gitu ya. Apa tadi? Setiap halaman pasti ada apanya? Asmaul Husna. Pasti. Nanti jenengan buktikan. Pulang ke rumah, buka Al-Quran halaman berapapun. Bahkan kadang-kadang satu halaman itu gak cuma satu. Bisa sampai belasan. Contohnya surat Al-Hasyr. Ayat terakhir. Ayat-ayat terakhir. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu coba jenengan hitung. Itu ada belasan. Bahkan mungkin sampai 20. Satu halaman bisa sampai sekian belas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya apa? Bahkan kita baru buka halaman pertama Al-Quran. Langsung ketemu Asmaul Husna. Nopo jajal? Ayat pertama yang muncul di Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama di situ? Jajal hitung. Berapa? 2? 3? Yakin 3? 3 apa 2? 2 apa 3? Terjadi perbedaan pendapat. 2 apa 3? Ya 3 lah. Bismillah. Apa? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. 3 nama. Baru ayat pertama kita buka dalam Al-Quran, langsung ketemu Asmaul Husna. Belum ada perintah tentang sholat, belum ada perintah tentang zakat, belum ada perintah tentang birrul walidain. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita beribadah kepada Allah, kenali dulu Allah itu siapa. Allah adalah Allah. Apa artinya Allah? Yang satu-satunya yang berhak disembah. Allah itu artinya al-ma'bud bihaqqin. Satu-satunya yang berhak disembah.
Begitu kita membuka, oh Allah satu-satunya berhak disembah, berarti kita tahu selain Allah tidak boleh disembah. Semulia apapun, seistimewa apapun. Karena selain Allah itu makhluk. Sedangkan Al-Khaliq cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Sama apa? Ar-Rahim. Biasanya kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Maha pengasih, maha penyayang. Saya tanya sama jenengan. Bedanya pengasih sama penyayang apa? Apa bedanya? Pengasih umum, penyayang khusus. Berarti tidak setiap yang dikasih disayang. Tapi setiap yang disayang mesti dikasih. Begitu? Iya, Pak? Ya. Berarti ada enggak orang yang tidak beriman tapi dikasih? Ada? Iya, banyak. Wong ora salat tapi sugih, wonten. Endi wonge? Ora mangkat, Ustaz. Tapi setiap yang disayang pasti dikasih. Berarti saben wong salat mesti sugih. Hah? Kan yang namanya dikasih enggak melulu kekayaan. Saya tanya sama jenengan. Keimanan. Napa? Keimanan. Itu dikasih atau tidak? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Kekayaan dikasih atau tidak? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Pertanyaannya, keimanan dengan kekayaan, mahal mana? Yakin? Yakin? Kenapa yakin? Karena keimanan inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Belum tentu orang kaya selamat. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Berarti di dunia mesti selamat? Belum tentu. Orang kaya masuk penjara? Banyak. Tapi orang beriman mesti selamat. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka keimanan lebih mahal daripada kekayaan. Jangan pengen yang mana? Iman atau kaya? Karepe. Nek milih, nek kon milih. Iman. Mudah-mudahan semuanya beriman. Dan kaya. Lebih seru. Inilah cara mengenal Allah yang pertama. Lewat apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak cuma dibaca. Tapi dipahami. Terus diamalkan. Okay? Jangan merasa puas sampai level bisa membaca Al-Quran. Tapi naikkan level kita. Setelah bisa membaca Al-Quran, berusahalah untuk memahami. Setelah bisa memahami, lanjutkan dengan mengamalkan. Dah, ini cara pertama mengenal Allah. Melalui apa? Al-Quran. Yang kedua, apa tadi? Melalui alam semesta. Ustaz, apa iya dengan mengenali alam semesta kita akan mengenali Allah? Iya. Wa fi anfusikum afala tadabbarun. Afala tatadabbarun. Coba kalian bertadaburlah kepada diri kalian sendiri. Ketika kalian mentadaburi alam semesta ini, maka kita akan mengenal Allah. Saya kasih contoh. Jenengan pernah terkagum-kagum dengan keindahan pemandangan? Pernah? Pemandangan apa? Laut, apalagi? Gunung, terus sawah, hijau, birunya laut, indahnya bunga. Kalau kita berhenti sampai di situ tok, rugi. Tapi kita harus sampai kepada
siapa yang menciptakan keindahan itu? Yang menciptakan keindahan itu pasti lebih indah. Paham? Karena salah satu nama Allah adalah Al-Jamil. Kenapa Al-Jamil? Yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai apa? Keindahan. Itu contoh alam semesta. Pernah kita melihat sebuah gunung yang besar menjulang tinggi. Jangan berhenti dengan kekaguman kita terhadap kebesaran gunung. Tapi cobalah kita berpikir, siapa yang menciptakan gunung itu? Yang menciptakan gunung itu pasti maha besar. Wong ciptaannya aja besar, apalagi yang menciptakan. Makanya salah satu nama Allah apa? Al-Akbar. Allahu Akbar. Berarti ketika kita merenungi gunung, kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan gunung dan alam semesta ini pasti maha besar. Kadang kita kagum dengan kecerdasan orang-orang yang jenius. Jangan berhenti sampai di situ. Kita harus berusaha mencerna bahwa yang menciptakan manusia jenius itu pasti maha berilmu. Bukan maha jenius, Kang Ju maha jenius. Maha berilmu. Apa coba namanya? Al-Alim. Kenapa? Al-Alim. Coba kita panggil orang jenius itu untuk menuliskan ilmu yang ada di kepalanya. Ilmu yang ada di kepalanya. Kita sediakan pulpen 1 lusin. Sama buku serim. Buku kok serim? Sedus. Sepak di bakul buku. Kita minta kepada, nih Mas, ada pulpen 1 lusin, ada buku 1 pak. Jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala di buku ini. Kira-kira pulpennya sat apa ora? Sat? Oke, sat 1 lusin. Tambahi berapa? 1 lusin lagi. Sat. Hah? Enggak. Jenengan tahu ilmunya Allah. Ditulisnya pakai apa? Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena dan tintanya, seluruh laut yang ada di muka bumi. Kemudian masih ditambahi sama Allah 7 abhurin. Ditambahi lagi 7 laut lagi. Jadi semua laut masih dikasih bonus 7 laut lagi. Semuanya jadi tinta untuk menulis ilmu Allah. Manafidat kalimat. Tidak akan habis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ilmunya profesor, ilmunya orang-orang apa? Jenius, seapa? Suprit. Jadi kalau kita kagum dengan orang jenius, kenapa kita tidak kagum kepada Allah? Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita ini, kata guru saya, aja melek walang. Aja apa? Melek walang. Walang siapa? Belalang. Melek? Melihat. Jangan melihatnya seperti apa? Belalang. Maksudnya apa gue? Belalang itu matanya gimana? Gede apa kecil? Gede. Saking gedenya nganti metu. Saking gedenya nganti metu. Tapi jenengan tahu, belalang itu penglihatannya lemah. Indra penglihatannya itu lemah. Belalang itu
kata beberapa ahli, itu cuma tahu siang, malam, orang bisa maca ke jam pira itu loh maksudnya. Jadi kita itu jangan lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi enggak dipakai buat melihat. Alias melihat tapi tidak merenung. Itu maksudnya. Jadi kita selama ini ngelihat gunung, ngelihat bunga, ngelihat kecerdasan orang, ngelihat kekayaan para milioner, para konglomerat. Jangan berhenti di situ. Saya tanya, yang ngasih kekayaan itu siapa? Berarti Allah Maha Kaya. Makanya salah satu namanya adalah Al-Ghaniyyu, yang Maha Kaya. Jangan bisa bayangkan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan semua makhluk, sinten? Semua makhluk. Mulai dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Qamu fi sa'idin wahid. Semuanya berkumpul di satu tempat. Dan semuanya minta kepada Allah. Bebas mintanya. Kira-kira kalau jenengan disuruh bebas minta, minta apa? Apa? Alpat? Alpat tok. Bebas loh, bebas. Jenengan minta apa saja. Kira-kira jenengan mau minta apa? Keselamatan. Masya Allah. Keren banget ya. Bagus Pak, bagus. Langsung praktek. Semua keinginan kita akan dikabulkan. Dan bukan kita, semua makhluk. Berkumpul di satu tempat. Kemudian semuanya dikasih sama Allah apa yang mereka minta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kekayaan Allah tidak akan berkurang. Melainkan seperti berkurangnya air laut ketika jarum dicemplungkan terus diangkat lagi. Ketika kita memasukkan apa? Jarum di laut. Terus kita apa? Kita angkat. Air laut berkurang berapa liter? Bukan berapa liter, berapa? Mili apa cc? Ya. Seperti itulah kekayaan Allah. Padahal itu setelah Allah memberikan semua permintaan makhluk, apapun permintaannya. Maka kok kalau kita pengen kekayaan, kok perginya ke kuburan? Salah alamat, bro. Mintanya kepada siapa? Allah. Allah itu Al-Ghani. Allah yang Maha Kaya. Al-Hamid, yang Maha terpuji. Dan Allah pula yang mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi ilmu yang pertama yang kita butuhkan apa? Ilmu tentang Allah. Cara mengenal Allah, satu, lewat Al-Quran. Dua, lewat alam semesta. Kita pindah ilmu yang kedua. Apa tadi? Ilmu tentang ibadah. Loh Ustaz, mau beribadah harus ada ilmunya. Harus. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan cara beribadah. Beribadah itu tidak boleh sesuai selera alias sekarepe dewek. Ini mboten parang. Loh di mana Ustaz Allah menjelaskan tata cara ibadah? Loh silakan baca surat Al-Kahfi. Ayat pinten? Ayat 110. Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Aja buka. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ini pada orang macam surat Al-Kahfi apa sih? Angkat tangan, angkat tangan. Apa dikasih bocoran awalnya? Famangkana. Ayo, angkat tangan.
Fal ya amalan wala Masya Allah. Enggak, silakan. Barakallahu fiik. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa pengen ketemu Allah. Itu tujuan. Kenapa? Tujuan. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kesimpulannya, aturan ibadah itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Kenapa? Sesuai tuntunan. Kita ulangi. Ibadah yang sesuai aturan yang bagaimana? Dan yang sepi. Ibadah yang sesuai yang sesuai aturan bagaimana? Ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Saya tanya sama jenengan, karyawan di perusahaan disuruh kerja. Terus kerjanya apa? Sekarepe dhewek. Kon mlebu jam itu mangkatnya jam 09.00. Kon bali jam 4, jam 2 wis laut. Ya. Kon nyapu malah ngepel. Kira-kira karyawan itu bertahan lama atau tidak? Enggak. Bentar saja dipecah. Kalau kita beribadah kepada Allah enggak sesuai aturan, enggak diterima. Mubadir apa betul? Mubadir, muspro. Saya kasih contoh nih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah. Siapa yang tahu namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Masya Allah, Masya Allah. Tahu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi yang lebih kuat Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah cerita. Pada suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid. Masuk apa? Masjid. Masjid apa? Ya Masjid Nabawi, masa Baitul Munawwarah. Masjid Nabawi. Setelah Nabi SAW masuk, ada sahabat yang masuk. Ada sahabat yang masuk. Masuk masjid kan sunnahnya apa? Salat tahiyatul masjid. Maka sahabat itu salat 2 rakaat. Setelah selesai salat 2 rakaat, maka Nabi SAW ditemui oleh sahabat tadi. Kemudian kata sahabat tadi, Assalamualaikum. Kata Nabi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Nabi SAW berkata, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi kamu. Sana lagi. Ulangi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Padahal, sudah atau belum? Sudah. Berapa rakaat? 2. Maka sahabat itu pun sholat lagi. Selesai sholat, balik ketemu Nabi. Salam lagi, dijawab sama Nabi. Terus apa kata Rasul? Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Maka sahabat itu ngulangi lagi. Keberapa ini? 2 kali. Setelah sholat 2 kali, pulang lagi. Dan ternyata disuruh lagi sama Nabi. Sampai berapa kali berarti? Sampai 3 kali. Begitu 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Kamu ulangi sholatmu. Maka sahabat itu mengatakan, Wallahi, walladhi ba'athaka bilhaq, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasul, demi Allah, saya enggak tahu cara sholat kecuali seperti tadi. Berapa kali tadi? 3 kali. Maka ajarkan kepadaku cara sholat. Terus Nabi SAW ajarkan cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam.
Pertanyaannya, sahabat tadi, kenapa sholatnya nggak dianggap? Karena nggak sesuai aturan. Makanya Nabi ngasih tahu cara sholat tuh kayak gini. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Kalau kamu sujud gue sing tuma nina. Nek ruku sing tuma nina. Ada nggak orang ruku nggak tuma nina? Oke, apa maning Ramadan? Wong teraweh gue balapan. Betul? Ya. Jamaah golek sing paling cepet. Nek sampai salah masjid kapok. Nyari masjid yang lain jebule imamnya pada. Soalnya imamnya keliling. Salat itu ada aturannya. Sahabat tadi masih mending. Kenapa mending? Kenapa mending? Karena mau bertanya dan ada yang ngajari. Sehingga besok-besoknya sholatnya benar. Yang mengerikan adalah kalau ucapan tadi irji fasalli fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Andaikan ucapan itu disampaikan di hari kiamat, kamu belum sholat, kamu belum puasa, kamu belum zakat, kamu belum haji. Padahal merasa sudah sholat, sudah haji, sudah apa lagi tadi? Puasa, sudah zakat. Tapi semuanya tidak dianggap gara-gara gak sesuai aturan. Masih mending sahabat tadi. Ketika hidup sudah ditegur. Dan dia mau memperbaiki diri. Nanti kalau sudah hari kiamat, baru dikatakan kamu belum sholat. Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Cuma menyesal. Karena nggak bisa lagi belajar. Hari kiamat sudah nggak ada pondok. Pondoknya udah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalah, hancur pondok, masjid, apalagi radio, sudah tidak ada, habis semuanya. Dan sudah nggak ada kesempatan untuk beribadah. Beribadah itu kesempatannya sekarang. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, sinau, kenapa? Sinau, belajar cara sholat, belajar cara puasa, belajar cara zakat, belajar cara wudu. Makanya Rasulullah SAW itu berpesan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Contoh Rasulullah SAW dalam sholat. Dari takbiratul ihramnya seperti apa Rasulullah caranya. Bagaimana rukuknya beliau. Bagaimana sujudnya beliau. Dipelajari. Supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai aturan. Oke. Agama kita apa cuma ngajari cara sholat? Hah? Enggak. Cara berumah tangga diajari enggak? Diajari. Maka kalau kita pengen selamat, setelah kita mempelajari cara sholat, cara puasa, cara zakat, ibadah-ibadah mahdhah, maka pelajari juga cara berumah tangga yang baik bagaimana. Sering rumah tangga rusak gara-gara nggak tahu aturan. Rumah tangga berakhir dengan perceraian karena suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Karena istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Padahal hak dan kewajiban berumah tangga sebagai seorang suami dan seorang istri semuanya sudah dijelaskan di dalam agama kita. Banyak anak yang kabur dari rumahnya karena orang tuanya tidak menunaikan kewajiban dia sebagai orang tua. Banyak orang gagal dalam bisnisnya tidak diberkahi karena dia tidak belajar bagaimana cara berbisnis yang diajarkan dalam agama kita. Banyak politikus yang hancur gara-gara berpolitik tidak sesuai dengan aturan agama. Maka belajarlah. Ilmu yang kita butuhkan ada berapa? Ada
Dua. Apa yang pertama? Ilmu tentang Allah. Cara mengenal Allah ada berapa? Dua. Satu, lewat Al-Quran. Dua, lewat alam semesta. Ilmu yang kedua yang kita butuhkan, ilmu tentang ibadah. Ibadah yang benar adalah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pengajian kita. Alhamdulillah. Penak boh pengajian karonyong. Ora suwe. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Tidak ada? Monggo. Banyak pengajian-pengajian dan setiap pengajian merasa benar. Kita jadi bingung, ikut yang mana? Bagaimana kita bersikap? Satu, kita harus berdoa. Apa? Harus berdoa. Yang kedua, kita harus mencerna. Apa? Mencerna. Apa yang pertama? Berdoa. Kenapa berdoa? Karena satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk cuma sinten? Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa yang di tengah-tengahnya ada kalimat ihdini limah tulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, ihdini. Napa ihdini? Berilah petunjuk kepadaku. Limah tulifa fihi minal haq. Berilah aku petunjuk tentang kebenaran yang diperselisihkan oleh para manusia. Karena satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk itu cuma sinten? Allah. Harus berdoa. Jangan mengandalkan kecerdasan pribadi. Jangan. Karena belum tentu orang cerdas menemukan kebenaran. Belum tentu. Bahkan tidak sedikit orang cerdas gak tahu Allah itu siapa. Ada gak orang jenius tapi gak beriman kepada Allah? Banyak. Banyak. Ya. Jadi kecerdasan itu bukan jaminan. Makanya harus doa. Tapi perlu gak cerdas? Perlu. Tapi bukan satu-satunya. Jadi yang pertama doa. Yang kedua, kita harus mencerna. Kenapa? Mencerna. Jadi kalau disampaikan sesuatu, itu dicerna. Jangan ditelan mentah-mentah. Terima apa? Gelondongan. Jangan terima gelondongan. Jadi jangan, pokoknya apa jarene, ustate, apa jarene kiai ini, jangan. Tapi berusaha kita untuk mencerna. Ya. Mencerna kira-kira sing bener apa ora sih jenenge? Ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Kecuali kalau kita yakin yang disampaikan itu dilengkapi dengan dalil, ya, Al-Qur'an, surat napa? Apa ayat berapa? Terus jangan tulis. Habis itu pulang diapain? Di cross check. Ya, oh benar, ya. Dilihat ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan. Kemudian kita cerna. Ya. Karena ada sebagian orang yang menyampaikan sesuatu yang ora benar. Ya. Oh, saya yang menjaga neraka. Oh, saya yang mengatur AC di mana? Langit. Aku percaya itu ya. Menjaga neraka, wong dia saja belum tentu selamat dari neraka, kok menjaga neraka gimana sih? Kayak gitu kan kalau orang nggak mencerna, itu ya akan menelan mentah-mentah. Buktinya orang tadi pengikutnya banyak, berarti nggak mencerna, tidak mencerna. Ya, maka modalnya dua tadi. Terus kalau semuanya ngaku benar Ustaz, ya dilihat. Tidak semua orang yang mengaku bisa diterima pengakuannya. Tidak semua orang yang mengklaim bisa diterima klaimnya. Sekarang begini.
Di sini nih, semuanya ini. Ngaku ganteng nggak? Ngaku ganteng nggak? Ngaku ya iyalah wong lanang kabeh. Masa lanang ayu. Tapi kan ganteng bertingkat-tingkat. Ya kabehan ganteng, tapi di antara yang ganteng-ganteng ini ada yang paling ganteng. Coba yang merasa paling ganteng angkat tangan. Tidak ada. Kalau ada yang angkat tangan, kita terima nggak pengakuannya? Hah? Belum tentu. Kita apakan dulu? Kita cerna. Ngaku paling ganteng jajal dibandingkan dengan yang lain. Ya kalau dibandingkan karo nyun sewu nggih. Dengan monyet ya iya paling ganteng. Tapi kan perbandingannya bukan dengan monyet, perbandingannya dengan sesama manusia. Kalau ternyata dia memang dari sekian yang hadir paling ganteng, kita terima. Jadi tidak semua klaim kita terima. Ya, kita dudukkan klaim itu, merasa paling benar, coba mana benar atau tidak itu kan yo ukurannya Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, keterangan para ulamanya valid atau tidak. Ya. Itu untuk mengukur sebuah kebenaran. Yang lain monggo. Maaf. Dan tidak semua kebenaran, maksudnya, oh sing bener ge takbirnya segini. Ada yang mengatakan, oh enggak, yang benar apa? Setelinga. Nah kalau itu semuanya benar. Kenapa? Semuanya ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok iya? Karena Rasulullah SAW kadang-kadang, kenapa? Ngangkat tangannya sejajar dengan apa? Bahu. Kadang-kadang ngangkat tangannya sejajar dengan telinga. Berarti benar semua. Berarti aja tukaran. Nah, jadi kalau masing-masing punya dalil, berarti semuanya benar. Kalau yang satu nggak punya dalil, berarti ini salah. Atau yang satunya punya dalil, tapi dalilnya lemah, ini juga keliru. Gitu nggih. Oh, itu juga dua-duanya boleh. Ya, jadi ketika bangkit dari sujud kan ada yang ngepel. Nggih, ada yang apa? Nggak ngepel. Itu dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena hadis yang muncul atau yang berbicara tentang hal itu disebutkan seperti orang yang bikin adonan roti. Bikin adonan roti kan bisa kayak gini. Bisa juga apa? Kayak gini. Iya toh? Ya, adonan roti kan kadang-kadang memang perlu nopo? Dikepel-kepel. Pakai apa namanya? Apa gitu jenenge? Bogem. Kadang juga perlu kayak gini toh. Ya. Makanya para ulama mengatakan boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Silakan. Ya, ibadah sing penting apik bagaimana? Iya, apik menurut siapa? Kalau apik menurut awake dewek, belum tentu apik menurut orang lain. Jadi itu sangat nisbi itu apa ya? Relatif. Sangat relatif. Jadi baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Kalau kita kembalikan kepada selera masing-masing, gak akan ketemu. Maka baik itu adalah baik menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW. Lo taunya Ustaz? Ya sesuai dengan Al-Quran. Menurut Allah berarti sesuai dengan Al-Quran. Menurut Rasulullah SAW berarti sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi baik itu dikembalikan kepada apa yang baik menurut Allah dan menurut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baik itu nggak cuma dilihat dari niat, nggak cuma dilihat dari niat. Karena niat baik saja tidak cukup. Saya tanya sama jenengan, ada nggak koruptor yang niatnya baik? Taunya
Apa tahu korupsi? Koruptor niatnya baik. Ada. Apa niatnya? Pengen menafkahi keluarga. Saya tanya sama jenengan, pengen menafkahi keluarga. Niat baik atau buruk? Berarti korupsi enggak apa-apa. Caranya orang benar. Berarti enggak cuma menilai sesuatu dari niat. Caranya juga harus dilihat. Ya. Jadi dalam agama kita itu yang diperhatikan enggak cuma batin, tapi juga lahir. Makanya kudu ibadah lahir batin. Batin itu ikhlas, lahir itu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sisa satu. Apa ya? Apa saya kasih pertanyaan? Ya? Oh, yang akhwat. Oh, ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya silakan. Ada mic-nya enggak? Ada. Ibu, monggo kalau ada yang mau nanya. Sambil nunggu pertanyaan ibu, saya pengen ngasih pertanyaan buat jenengan. Siapa yang bisa meringkas pengajian saya tadi? Gampang. Wong tadi sudah saya ringkas kok di akhir. Ilmu ada berapa, kemudian cara yang pertama apa, cara yang kedua apa. Ayo, angkat tangan. Hah, nggak nyampe satu paragraf ringkasan pengajiannya. Kira sing jawab Tegawa Bali lho bukunya. Hah? Monggo, silakan. Ya preman ning corona liyane. Ya, silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ilmu jalan keselamatan. Ini judulnya itu. Membutuhkan dua cara. Hidup di dunia ini sedang melakukan perjalanan. Jadi membutuhkan dua cara. Satu yaitu tujuan. Kedua kemudian jalan mengantarkan kita ke tujuan. Yang pertama tujuan kita bertemu dengan Allah. Jadi harus punya ilmu. Yaitu satu ilmu tentang Allah dan ilmu tentang ibadah. Ilmu tentang Allah di sini kita harus mengenal Allah dengan dua cara, yaitu melalui Al-Quran dan melalui lewat alam semesta. Bagus, terus pindah ilmu kedua. Yang kemudian adalah ilmu tentang ibadah. Jadi beribadah itu kita harus sesuai dengan aturan, yaitu yang baik itu dengan ikhlas dan sesuai tuntunan supaya dapat diterima oleh Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo silakan. Ya. Jadi begini jamaah yang kami hormati. Jenengan itu kalau bingung ngaji gitu ya. Tadi kan bilang ngaji bingung. Itu salah satu caranya itu adalah kita ngaji gue rampung gue paham. Ditahu gue ngaji apa. Kesimpulannya itu tahu. Ya. Jadi aja ngaji teka kepriye mau pengajiannya lucu. Bukan berarti nggak boleh ada lucunya. Lucu itu cuma apa? Cuma apa? Uyah. Bumbu. Supaya nggak apa? Ngantuk. Tapi ini uyah kakean. Ya ora enak. Jadi jangan dari awal sampai akhir uyah tok. Nanti apa bedanya dengan stand up komedi? Jadi ngaji itu ilmiah. Tahu, maksudnya, oh tadi mau ngaji apa? Terus kesimpulannya apa? Itu salah satu cara untuk mengidentifikasi pengajian. Ibu-ibu ada? Mau tanya Ustadz. Monggo. Dikatakan bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Dan apakah mungkin orang yang tidak berilmu itu bisa masuk surga? Jazakallahu khairan.
Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Apa mungkin orang itu masuk surga tanpa apa? Ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, bagaimana dia tahu menyembah siapa? Kalau nggak punya apa? Ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, bagaimana dia tahu cara menyembah Allah? Ya tapi kan rahmat Allah, iya rahmat Allah itu ada sebabnya. Ada apa? Sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Sebab untuk mendapatkan rahmat Allah bagaimana? Ya ilmu. Harus belajar. Ya. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan, ada apa nih? Ada sebabnya. Ya. Makanya kalimat tadi, betul. Orang masuk surga bukan dengan amal. Tapi masuk surga dengan rahmat. Itu betul. Itu kata Rasul SAW. Kalian semuanya tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Maka para sahabat bertanya, dan engkau wahai Rasul? Sama, saya juga masuk surga bukan dengan amalan saya. Kalau bukan karena rahmat Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi ada sebabnya untuk mendapatkan rahmat itu. Yaitu apa? Beribadah. Dan ibadahnya harus dilandasi ilmu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Monggo, ada yang lain? Tanya Ustadz. Monggo. Untuk puasa sunnah, apakah seorang wanita harus selalu izin kepada suaminya? Kadang kan sahurnya itu seadanya gitu, terus tiba-tiba paginya pengen puasa gitu. Apakah selalu harus izin ke suami? Iya, kalau suaminya ada. Iya, kalau suaminya ada. Kalau suaminya lagi bepergian, tidak harus. Atau suaminya sudah meninggal, masa datang mengkuburan? Ya, jadi kalau suaminya ada, iya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ada semacam konsensus yang tidak terucapkan, ya, ya enggak apa-apa. Kesepakatan, sudah ada kesepakatan gitu, nggih, antara suami istri. Ya sudah tahu suaminya bahwa istrinya ini memang rutin apa? Puasa Senin Kemis dan tidak mempermasalahkan. Tidak apa? Ya silakan, malah senang. Ya insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya suaminya ini ya mantan angel, ya izin lah ya, izin. Ya. Karena Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Menaati suami dalam kebaikan hukumnya apa? Wajib. Dalam kebaikan. Nah, menaati suami dalam kebaikan hukumnya wajib. Maka tidak bisa kita mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Ada lagi, Bu? Monggo. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Boleh enggak kita wudhu basuhnya cuma 1 kali? Boleh. Itu minimal. Boleh. Jadi ada minimalis, ya, ada maksimalis. Ya, minimal berapa? 1. Maksimal 3. Bukan 4, Ustadz. Bukan, ini bukan lagi ngomong pernikahan. Ini lagi ngomong wudhu. Ya, jadi jangan dicampur-campur. Jadi minimal berapa? 1. Kalau basuh tangannya 1, kumurnya 2, terus ininya 3, gitu boleh? Boleh. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mencontohkan itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh misalnya ini sekali, ini 2 kali, 3 kali. Tapi paling sempurna berapa? 3 kali.
Kalau lebih dari itu tidak. Ya, karena itu berlebihan dan bisa memubazirkan apa? Air. Ya, memubazirkan air. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apa yang dilakukan makmum ketika imam membaca Al-Fatihah waktu dalam sholat itu? Apa yang dilakukan makmum ketika imamnya membaca Al-Fatihah? Yang dilakukan adalah menyimak. Apa? Menyimak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka simaklah, diamlah dan simaklah supaya kalian mendapatkan rahmat. Diam bagaimana? Yo mentadaburi. Berusaha mencerna, fokus, khusyuk, memahami napa? Bacaannya sinten? Imam. Ya, itu yang dilakukan oleh makmum. Oke, ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan perhatikan, imamnya banter apa ora? Jadi kalau misalnya imamnya hanya cukup untuk baca Al-Fatihah, ya diprioritaskan Al-Fatihah. Kenapa? Karena doa iftitah, suratan, itu sunnah. Yang rukun adalah Al-Fatihahnya. Jadi jenengan, kan itu sholat, itu imam sudah sering kita sholat sama dia gitu loh. Ya, imam sudah sering kita sholat di belakang dia. Jadi kita bisa tahu ini imamnya ini garis mana. Garis cepat atau garis... Ya. Kalau imamnya ini termasuk yang cepat, ya Al-Fatihah aja. Ya, Al-Fatihah aja. Supaya nggak ketinggalan apa? Al-Fatihah. Karena itu adalah kok wajib, rukun. Ya. Rukun itu level di atas wajib. Ada rukun, ada ada wajib, ada apa? Sunnah. Ya. Monggo. Angin, terus kita wudhu lagi, imam sudah selesai sholat Jumat, kita apakah sholat Jumat apa? Sholat dua rakaat apa? Zuhur. Tidak tahu saya. Kebetulan pas tahiyat terakhir itu kita buang angin gitu. Ya. Tahan pun kita tidak boleh kan? Ya. Saya perlu baca dulu. Ya, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Monggo. Tanya Ustadz, ini saya karena faktor U kadang-kadang urutan melakukan bersuci itu lupa, tidak urut, kemudian ingat, nah itu apa dimulai dari nol lagi apa bagaimana? Terima kasih. Ya, tertib, ya tertib berurut itu harus dalam berwudu, harus dalam berwudu. Jadi nggak boleh kita basuh kaki dulu baru nopo muka, itu nggak boleh. Ya. Kalau sudah terlanjur dan ingat, sebaiknya diulang dari awal. Sebaiknya diulang dari awal. Ya, berarti dari basuh tangan dulu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ingat, ya karena faktor apa tadi? Ya. Umur apa usia? Apa uzur? Kalau memang nggak ingat nggak apa-apa.
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami lupa atau ketika kami keliru. Dan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah kemudian menjawab, ya, mengabulkan permintaan. Itu kan doa, Rabbana, wahai Rabbi, jangan engkau hukum kami. Kemudian dalam hadis diterangkan bahwa Allah menjawab, iya. Ya, berarti lupa, enggak ingat, enggak apa-apa. Tapi kalau ingat, yuk sebaiknya segera diulang. Monggo. Tadi kan disebutkan bagaimana kita mengenal Allah itu kan dengan membaca Al-Quran dan memahami dan mengamalkan. Nah, mungkin karena keterbatasan ilmu saya cuma bisa membaca, dan untuk memahami itu harus bagaimana Ustadz biar bisa kita mengamalkan gitu. Ya. Bagaimana memahami Al-Quran? Level yang paling mendasar adalah membaca Quran terjemah. Membaca apa? Quran terjemah. Nanti kalau kita sudah membaca Quran terjemah, kita bisa naik kelas. Membaca tafsir yang ringkas. Membaca tafsir yang ringkas. Saya rekomendasikan sebuah kitab tafsir namanya At-Tafsirul Muyassar. Tafsir Muyassar. Ya, tafsir Muyassar. Muyassar itu artinya mudah. Tafsir yang mudah. Itu ringkas sekali. Jadi menjelaskan ayat dengan ungkapan-ungkapan yang simple. Ya. Itu setelah baca apa? Terjemah. Nanti baru setelah itu kita mau membaca tafsir yang lebih luas, tidak apa-apa. Jadi anjuran saya jangan langsung baca tafsir yang luas. Mbok nanti apa? Bingung. Ya. Tapi pesan saya begini. Harus punya guru. Harus punya apa? Guru. Harus berguru kepada ahlinya. Ya. Supaya apa? Kadang-kadang ayat-ayat itu kita sudah baca terjemahannya, kita masih belum paham. Bahkan kadang-kadang sudah baca tafsirnya, kita juga belum paham. Maka guru itu fungsinya apa? Menjelaskan kepada kita. Ustaz, ini maksudnya apa toh? Ya. Ini maksudnya apa? Karena kadang-kadang kita baca ayat belum paham. Kayak tadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu dengan Ar-Rahman sama apa? Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kasih sayang itu kan sering dijadikan satu. Ya, betul kan? Kasih sayang. Terus di sini kok dipisah? Pengasih sama apa? Penyayang. Bedanya apa? Nah ini kalau nggak ada gurunya, ya, kalau nggak ada gurunya bagaimana? Dan guru itu biasanya ketika menjelaskan sesuatu, dia itu akan berikan penjelasan yang paling mudah, yang gampang dicerna. Dan ketika dia bisa sampai sebuah kesimpulan yang mudah itu, biasanya guru itu sudah nopo sinaune dawa. Ya, banyak dia baca buku. Setelah dia banyak baca buku, terus dia apakan? Simpulkan, dia ringkas, dia sajikan kepada jamaahnya. Itu biasanya kayak gitu. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Saya punya pengajian tafsir, alhamdulillah. Sejak tahun 2000, saya pulang 2010. Ya, sekarang 2024, sekitar 14 tahun. Sampai surat Al-Infitar, betul. Sampai surat Al-Infitar. Dari Al-Fatihah, terus dari Juz Amma belakang. Itu waktunya ba'da maghrib sampai Isya. Berarti berapa menit? 40 menit gitu ya.
Itu kadang-kadang ya, untuk menyiapkan materi yang 40 menit itu kadang-kadang itu bisa harus baca 100 kitab tafsir. Mulai dari tafsir klasik sampai tafsir kontemporer. Untuk meramu napa wau? Materi pengajian. Berarti kalau kita ngaji pakai guru, beruntung nggak? Karena belum tentu kita bisa untuk baca sendiri. Jangankan 100 kitab tafsir, kadang-kadang ketemu satu tafsir aja kita bingung. Ini maksudnya apa? Gitu. Ini saya kasih ilustrasi aja. Masih banyak ulama-ulama. 100 itu dibandingkan ulama yang lain tidak ada apa-apanya. Ulama yang lain bisa lebih dari itu. Cuman saya pengen kasih ilustrasi saja bahwa berguru itu penting. Berguru itu penting. Jangan belajar agama otodidak. Apa otodidak? Belajar sendiri. Lu kan wisana buku nih Ustaz. Kadang-kadang belum tentu kita baca buku dan paham. Dan belum tentu pahamnya benar. Jadi belum tentu baca buku, paham. Kalaupun paham, belum tentu benar pemahamannya. Makanya perlu guru. Apa kata para ulama kita? Man kana syaikhuhu kitabahu, kana khata'uhu aktsara min shawabihi. Barang siapa gurunya buku, napa? Gurunya buku, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Napa? Salahnya lebih banyak daripada benernya. Maka harus pakai guru. Oh Ustaz, buku saya banyak Ustaz. Lihat nih, difotokan. Cekrik, nih Ustaz, serak nih buku semua. Kemudian tidak tahu gurunya bukunya seberapa. Dia punya buku serak. Gurunya semasjid. Jadi jangan apa merasa wah gitu loh. Ya. Jangan merasa wah. Cukup nggih? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.